Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya, dengan temanya seseorang yang akan datang padamu dalam waktu dekat. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Jika pesannya ditujukan buat kamu, maka akan resonate untukmu setelah kamu nonton readingan tersebut ya. Dan ini juga sifatnya timeless ya untuk ini readingan ini. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton. Ambil mana yang resonate, gak resonate berarti bukan buat kamu. Ya, sekarang kita lihat siapakah orangnya. Seseorang yang akan datang padamu dalam waktu dekat. Zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra ya. Jadi untuk zodiak pasangan kamu nanti gak jadi patokan. Wow, ada Three of Cups di sini. Three of Cups. Ada beberapa yang orang lama di sini ya. Dia adalah seorang lama. Mungkin kamu pernah berpisah dengan dia ataupun sempat jeda dengan dia. Nah, dialah yang akan datang ke kamu ya, akan menemui kamu di sini. Tapi aku juga ngeliat ada yang mungkin ini kayak teman gitu ya. Temen entah gini. Jadi gini, dulu mungkin kamu pernah ya bertemu dengan seseorang ini, tapi kayak mungkin entah dikenalin gitu ya, atau kayak pertemuan kamu dengan seseorang ini tuh hanya sebentar gitu loh. Sebentar entah di satu pesta ataupun entah di reuni dengan teman-teman kamu, kemudian kamu dikenalin sama seseorang ini, atau kayak teman kamu tuh bawa seorang teman satu lagi kayak gitu, dan mungkin kamu sempat ngobrol gitu ya, intens, dekat gitu, tapi kamu setelah itu kamu nggak lagi ketemu lagi dengan dia gitu loh, dan seseorang inilah yang mungkin akan ketemu sama kamu lagi gitu loh ya. Dan tentunya aku bacainnya untuk seseorang yang punya potensi ya untuk menjalin sebuah hubungan dengan kamu ya, dalam percintaan gitu ya. Dan orang ini mungkin kayak semacam punya rasa-rasa gitu loh sama kamu gitu. Oke. Dan kita lihat siapakah orang ini. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian di sini ada Six of Pentacles. Seseorang yang dermawan ya, seseorang yang suka memberi, suka menolong, suka membantu ya, baik hati orangnya di sini. Dan aku lihat juga dia gampang bergaul ya, mudah bergaul atau beradaptasi di sini gitu. Jadi gini, kalau dia berteman ya, ataupun kalau dia entah berteman atau menjalin sebuah hubungan dengan seseorang, tapi kan awalnya dari pertemanan dulu nih. Nah, ini orang ini tuh tidak melihat ya, tidak melihat dari entah status, entah agama, entah budaya, entah adat gitu ya. Pokoknya seseorang ini tuh welcome aja gitu loh dengan seseorang yang ingin berteman dengan dia gitu. Yang penting orangnya bisa apa ya, kayak baik gitu loh ya, baik sama dia dan bisa campur sama dia, atau kayak semacam bisa lah gitu loh sama dia gitu. Karena kadang ada orang itu membeda-bedakan ya, dia nggak mau gitu loh, misalkan entah dari kewarganegaraan gitu ya, ataupun dari agama, ataupun dari suku, ataupun dari adat kayak bukan adat ya pokoknya dari perbedaan lah gitu ya, ada perbedaan gitu ya, suku kayak gitu ya. Ada yang memang nggak bisa gitu loh ya, ataupun pilih-pilih gitu melihat dari itunya gitu. Tapi seseorang ini nggak melihat dari itu gitu loh, nggak melihat dari
perbedaan-perbedaan itu yang penting bisa sama gitu loh ya, yang penting welcome, yang penting bisa bersatu gitu loh istilahnya, kayak bersatu hati gitu loh istilahnya, walaupun berbeda-beda yang penting bisa gitu loh istilahnya ya. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan. Itu kan di awal ya, di kayak pertemuan gitu ya, kayak pertemanan gitu. Pokoknya istilahnya orang ini tidak membeda-bedakan lah dalam berteman kayak gitu, dalam bergaul kayak gitu ya, tidak melihat dari status atau apa gitu, enggak gitu loh ya. Karena aku lihat di sini ada ketulusan dari dirinya dia, dia tuh orang-orang benar-benar baik gitu loh ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang tidak bisa gitu ya, misalkan campur dengan dia, ya udah gitu, mungkin dia bukan satu level dengan aku ataupun bukan satu frekuensi dengan aku, istilahnya kayak gitu loh ya. Orang ini benar-benar orang yang berpikiran terbuka gitu loh ya, istilahnya seperti itu. Ada juga yang orang lama ya, seperti yang bilang tadi, mungkin dia ingin minta maaf sama kamu, menebus kesalahan dia sama kamu, bisa juga ya. Dan orang ini suka berbagi ya, lagi-lagi seperti yang bilang tadi, suka berbagi. Dan mungkin kalau dia menjalin hubungan dengan kamu, itu dia suka memberi uang kayak gitu, loyal sama kamu gitu. Oh ya, tadi aku dapat lihat sebentar sekilas, orang ini tipikal orang yang boros ya, boros gitu ya. Hidupnya suka senang-senang, suka party gitu ya, suka pesta. Dan di sini aku ngeliat juga dia sering mengeluarkan uang untuk apa ya, kalau ini beda lagi ya, kalau yang ini ya pokoknya dia suka mengeluarkan uang untuk hal-hal yang pokoknya yang bisa nyenengin dia gitu loh ya. Makanya tadi aku bilang kayak yang penting dia happy, yang penting dia seneng gitu loh ya, kayak suka party istilahnya kayak gitu. Kemudian di sini aku ngeliat ada Queen of Cups ya, ada beberapa yang seperti yang aku bilang tadi juga ya, orang ini orang yang tulus, penyayang gitu ya, dan juga baik hati orangnya, dan orangnya juga sangat sensitif di sini. Hatinya benar-benar lembut, hatinya benar-benar baik ya, orangnya sangat sensitif. Usianya seumuran atau lebih dewasa dari kamu. Kalau dia menjalin hubungan dengan kamu nantinya, orang ini benar-benar sangat tulus gitu ya, sayang, perhatian banget sama kamu gitu. Ada Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Kita lihat lagi. Kemudian di sini aku ngeliat ada Justice. Justice ini aku ngeliatnya orang yang adil, tegas, bijaksana ya. Dia ini mungkin resonate untuk yang seperti yang aku bilang tadi ya, kayak misalkan orang ini tidak membeda-bedakan dalam berteman atau bergaul gitu loh ya. Karena orang ini udah cukup bijaksana atau bisa menilai lah gitu loh, baik dan buruknya seseorang. Dia hanya menilai dari segi itu, tidak melihat dari segi perbedaan apapun gitu loh ya. Yang penting baik sama dia, oke, bisa campur sama dia, oke. Nah kayak gitu ya, orangnya terbuka di sini, orangnya jujur, orangnya bijaksana. Dan untuk beberapa aku lihat juga seperti yang aku bilang tadi, ini adalah seseorang dari masa lalu ya, yang kayaknya balik lagi ke kamu, ingin menebus kesalahan dia ya sama kamu gitu. Ada karma di sini ya. Dia mungkin dulu pernah ninggalin kamu, pernah pergi dari kamu, khianatin kamu, atau putusin kamu kayak gitu ya, dan dia ingin kembali lagi ke kamu. Kemudian kita lihat lagi ya, siapakah dia orangnya. Four of Pentacles, iya, seseorang yang kalau di sini aku ngelihatnya sih orang ini agak sedikit keras kepala ya, orangnya agak egois gitu ya, dia mau menang sendiri, agak egois ya. Jadi bisa juga kayak seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, mungkin dia punya masalah sama kamu, kayak tapi dia nggak menyelesaikan masalahnya dengan kamu gitu, karena
dia merasa dia bener sendiri, dia pengen menang sendiri kayak gitu. Tapi ada di titik dimana kayak dia merasa stuck gitu loh ya, merasa stuck. Di sini stuck maksudnya gini, mungkin dia udah pernah gitu ya mencoba untuk menjalin hubungan dengan seseorang gitu ya, tapi dia nggak bisa melupakan kamu gitu loh ya. Dia nggak bisa melupakan kamu, dia nggak bisa, kayak seperti dalam hatinya dia tuh kayak belum rela gitu loh, atau belum bisa lepasin kamu, walaupun di luarnya kayak ternampak dianya udah happy, udah seneng-seneng. Makanya tadi gue bilang ada beberapa yang suka party di sini ya, suka pesta, suka minum gitu ya, istilahnya dengan teman-temannya kayak gitu. Nah mungkin ya itu juga bisa semacam untuk nyenengin dirinya aja gitu, kayak semacam untuk pelarian ataupun semacam untuk menghibur dirinya agar dia terlihat kalau dianya bisa tanpa kamu, bisa happy tanpa kamu gitu loh. Padahal di sini nggak seperti itu gitu ya. Dalam hatinya dia masih ada tersimpan ya rasa kayak, karena kamunya juga diem selama ini, nggak mau coba untuk baik-baikin sama dia ya, baik-baikan sama dia. Nah ini kayak ada rasa semacam kesel sama kamu, cemburu sama kamu, marah sama kamu gitu ya, seperti itu. Tapi dia nggak bisa lupa sama kamu gitu ya, makanya dia kayak semacam balik lagi ke kamu gitu. Seseorang ini ingin milikin kamu. Oke. Dia pengen menang sendiri di sini, egois, nggak mau disalahin gitu loh. Tapi di sini ada sesuatu mungkin ya yang semacam kayak menyadarkan dirinya, sehingga dia pengen balik ke kamu di sini untuk minta maaf ataupun untuk menebus kesalahan yang dia buat gitu. Karena mungkin dia sadar ya bahwa kamu tuh orang yang benar-benar sayang sama dia, tulus sama dia gitu loh ya. Seperti itu. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Ingat ya, ambil mana yang resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan untuk kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.